menjadikan komputer ini bisa bekerja dengan baik. Tentunya bekerja dengan sesuai dengan apa yang ada. Oke, kita sekarang sudah masuk kepada yang terakhir kalau tidak salah itu pembahasan kita tentang sejarah komputer. Jadi sejarah komputer itu tentunya berawal dari komputer yang agak lumayan besar dan sangat besar, tentunya di situ menjadi patokan bahwa dulu itu masih digunakan sebagai alat-alat untuk militer, sarana-sarana militer. Nah, tapi sekarang komputer sudah bisa digunakan dalam berbagai segi, apakah kerja dalam kerja hari-hari dan seterusnya. Nah, dan komputer yang orang tahu juga bersama bahwa dia diciptakan melalui Von Neumann, seorang ilmuwan matematika, di mana ilmuwan tersebut adalah ilmuwan yang ahli di bidang perhitungan. Nah, tentunya makanya di semester ganjil orang pembahasan kita tentang uh, sistem bilangan, di mana situ ada hitung-hitungan. Jadi cara kerja komputer juga seperti itu. Jadi dia butuh hitung-hitungan, perhitungan untuk bisa mengakses satu data. Karena yang kita tahu bersama bahwa komputer ini kan bukan manusia. Komputer ini sebenarnya adalah mesin. Nah, dan beberapa kali Sir juga katakan bahwa mesin itu tidak mengenal hal-hal yang lain. Dia hanya mengenal hidup dan mati, atau ada masukan atau tidak ada masukan. Atau yang kita tahu bersama di sini input, output, atau 1 dan 0. 0 itu tidak ada daya, 1 itu memiliki daya. Nah, makanya dia butuh perhitungan yang banyak. Oleh karena itu diciptakanlah sebuah prosesor untuk mengolah itu. Oke, sekarang pembahasan kita itu tentang magnetic disk. Nah, jadi seperti apa magnetic disk? Jadi magnetic disk itu seperti ini. Nah, kalau ada yang tahu gambar ini sebenarnya hard disk. Hard disk di dalamnya ada beberapa komponen di dalam sini yang kita tahu bersama. Jadi kalau kalian belum pernah buka hard disk, kalau kalian sudah pernah mungkin otak-atik, pasti sudah tidak asing lagi untuk hal ini. Nah, jadi hard disk itu memiliki piringan-piringan di dalamnya, piringan penyimpanan di dalamnya. Nah, tentunya data itu tersimpan di lingkaran ini, di piringan ini. Nah, cara kerjanya hampir mirip dengan compact disk atau CD. Nah, seperti itu. Tapi dibaca oleh CD-ROM. Yang orang tahu bersama alatnya CD-ROM. Cuma kebanyakan untuk zaman sekarang CD-ROM itu sudah mulai ditinggalkan. Atau perangkat penyimpanan CD itu sudah mulai kurang. Terlebih khusus contohnya, misalnya, orang sudah tidak lagi mendapati komputer-komputer terbaru dengan memiliki compact disk atau CD-ROM di dalamnya, perangkat CD-ROM untuk membaca CD. Nah, kenapa demikian? Karena itu sudah digantikan. Ada yang tahu? Kira-kira sudah digantikan dengan apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, Manuel bisa jawab? Kira-kira kenapa CD itu sudah digantikan? Atau sudah tidak banyak lagi yang digunakan? Tahu enggak? Simpel sih sebenarnya ini jawaban. Ada? Oke. Kalau masih belum mungkin masih belum memahami tentang hal itu. Nah, jadi kenapa CD itu compact disk ini bisa digantikan sudah mulai punah kalau orangnya bilang, atau sudah mulai ditinggalkan karena ada banyak faktor. Pertama faktor durability atau ketahanan. Baru kedua faktor kecepatan dari segi speed.
Tentunya di zaman sekarang akses itu dibutuhkan sangat cepat. Karena kenapa? Karena untuk zaman sekarang pengolahan data itu bukan sama seperti dulu. Pengolahan data sekarang itu lebih kompleks dan lebih rumit. Karena dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru, aplikasi yang ada sekarang, yang mungkin semakin canggih dan semakin hebat, memakai sistem AI, Artificial Intelligence, makanya sebuah perangkat komputer itu harus bekerja keras mengolah datanya. Perhitungannya itu semakin rumit. Oleh karena itu, penyimpanan perangkat piranti penyimpanan dulu itu sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai expire karena dibutuhkan hal seperti itu, masalah speed, kecepatan. Bisa atau orang masih bisa pakai seperti itu, tapi resikonya ada kepada penggunanya. Orang sebagai pengguna pasti akan dapat DP resikonya. Apakah komputer tuh orang jadi lemot, lomet lah, atau apa itu dikatakan, ataupun pokoknya pasti orang tidak akan betah untuk hal itu, karena sifat manusia kan itu dia orang tidak sabar. Ketidaksabaran orang sebagai manusia memang itu tinggi sekali. Oleh karena itu, kalaupun misalnya diri kita masing-masing menggunakan sebuah laptop, dan laptop itu mau buka aplikasi lama sekali, atau mau copy file, mau kirim data ke penyimpanan yang lain, lama sekali. Nah, itu pasti akan jenuh dan akan menimbulkan sesuatu yang ya kurang mengenakan begitu. Nah, jadi kita pasti mengikutilah teknologi zaman sekarang, di mana teknologi zaman sekarang semakin canggih. Oleh karena itu, kenapa perangkat seperti ini itu sudah tidak lagi banyak digunakan. Pertama, ini kan hard disk. Hard disk itu kan singkatan dari hard disk drive. Nah, hard disk drive ini dia kan perangkat penyimpanan. Memang dari segi harganya masih lebih murah dibandingkan dengan teknologi sekarang. Nah, sekarang sudah muncul dengan teknologi baru, yaitu DP nama SSD, atau orang bisa sebut dengan solid state drive. Nah, dari DP nama saja sudah sangat berbeda. Yang satu hard disk drive, atau hard disk penyimpanan disk melewati disket, disk. Baru yang kedua itu solid state drive. Jadi sesuatu yang benda padat dia tersimpan di situ. Jadi SSD itu hampir teknologi penyimpanannya mirip dan memang sama sekali dengan flash disk. Sama-sama seperti yang tadi saya bilang. Anggap saja HDD ini masih teknologi zamannya CD-ROM, CD, compact disk. Nah, tapi CD itu sudah mulai ditinggalkan dengan adanya flash disk. Jadi semua orang sudah ada lagi simpang-simpang CD. Karena pertama, CD itu bisa mudah patah, karena dia piringan yang sangat tipis. Kedua, CD itu gampang tergores. Karena dia piringan magnetik itu, kalau dia pun tergores, datanya akan kesulitan terbaca dan bisa jadi tidak terbaca. Misalnya, contoh ini CD, ini saya rusak TP apa, sudah tak baca, mau putar di mana sudah tak baca. Karena itu piringannya itu sudah tidak bisa dibaca lagi oleh optikalnya. Nah, oleh karena itu seperti itu, DP hasil. DP kekurangan di sini memang banyak hal, banyak bad sektor di dalamnya, kerusakan internal dan seterusnya. Beda lagi dengan flash disk atau yang kalau penyimpanan di laptop SSD. Nah, itu lagi lebih lain lagi dan lebih cepat lagi. Tentunya lebih secara speed itu tentu lebih optimal dibandingkan yang tadi, yang sebelumnya tentunya. Nah, jadi seperti itu. Oke, so agak panjang ini. Jadi seperti apa itu dia? Oke, ini lebih jelas. Nah, jadi magnetic disk itu merupakan
merupakan piranti penyimpanan sekunder. Merupakan piranti penyimpanan sekunder. Ini kita bisa baca juga di sini. Jelas sekali. Sebenarnya ini ada di buku, bukan di buku ya, ada di bahan digital atau e-book atau disebut e-book saat ini. Kalian bisa lihat di situ. Jadi dia merupakan piranti penyimpanan sekunder. Kenapa dikatakan sekunder? Ada yang tahu? Kenapa dia disebut dengan penyimpanan sekunder? Oke. Nah, kenapa dia penyimpanan sekunder? Karena penyimpanan primer itu ada kepada prosesor. Kalau kita mengikuti dengan pembelajaran sebelumnya, pembahasan dengan penyimpanan yang ada, prosesor itu adalah satu piranti utama. Dia ada sebagai start awal dan dia sebagai penghubung dari semua piranti-piranti yang ada atau peralatan-peralatan komputer yang ada tentunya. Tapi dia prosesor itu bukan sebagai penyimpanan tetap. Dia hanya penyimpanan sementara saja. Penyimpanan sementara, maka setelah prosesor menyimpan, dia akan kirim ke RAM atau random access memory kita. Nah, setelah di situ baru di RAM juga ada yang sementara, ada tergantung dari jenis RAM yang ada. Karena ada yang STRAM, ada yang sekarang lebih canggih lagi, DDR. Nah, itu lebih cepat lagi. Nah, maka penyimpanan RAM juga tidak banyak. Yang orang tahu kan dijumpai di toko penyimpanan RAM itu kan dia kebanyakan 4 GB. Satu slot saja 4 GB. Ada sih yang sudah ada 8 GB. Tapi tidak sebanyak dengan perangkat penyimpanan HDD atau SSD gitu. Nah, yang sampai 1 tera dan seterusnya. Jadi ada kekurangan juga untuk penyimpanan di situ. Maka dibutuhkanlah HDD sebagai penyimpanan sekundernya. Nah, disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam dan plastik atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Jadi secara teksturnya, secara komponennya itu terbuat dari logam. Ada yang logam atau plastik, tergantung dari seberapa bagusnya hard disk itu. Ada yang memakai logam, ada yang memakai plastik. Tentunya yang plastik itu yang murahan, logam yang agak lebih mahal tentunya harganya. Tentunya dari segi ketahanan, yang logam lebih unggul daripada masih plastik. Nah, data yang dikirimkan akan direkam di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan industri. Yang dikenal sebagai head. Nah, jadi seperti inilah gambaran dari hard disk itu sendiri. Nah, ini ada sebuah gambar komponennya. Jadi dia ada beberapa piringan di dalamnya. Kalau kalian lihat di atas sini, ini bukan cuma satu piring, ada berapa piring di dalamnya. Tergantung dengan jumlah kemampuan kapasitas. Nah, so itu karena kalau dulu kalau saya pernah jalani waktu saya pinjaman ada satu hard disk yang ukuran sekarang sudah agak lebih simpel, lebih kecil, lebih compact lagi untuk hard disk zaman sekarang. Tapi kalau untuk zamannya waktu saya masih sekolah, Sanangoni begini, hard disk itu masih 4 giga. Jadi penyimpanannya masih setara dengan memori atau RAM zaman sekarang gitu. 4 giga itu dulu itu memang karena kata dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan perangkat-perangkat sekarang semakin modern, membutuhkan grafis tinggi juga begitu dan seterusnya. Makanya pengolahan data lebih banyak, maka perlu untuk penyimpanan yang lebih lagi dibandingkan dulu. Tapi kalau ini misalnya masih menggunakan, misalnya coba tes penyimpanan yang besar, misalnya kalian memiliki hard disk tapi komputer kalian sudah jadul begitu, pasti akan terasa banyak sekali itu DPP penyimpanan. Beda dengan zaman sekarang.
Sekarang kalau cuma 128 DP penyimpanan 128 GB untuk penyimpanan eksternal seperti ini atau penyimpanan sekunder seperti ini, tentunya itu sangat kurang sekali begitu. Sangat kurang sekali untuk kita, ya berapa data, cuma berapa penyimpanan data sudah habis. Maka orang harus upgrade lagi atau memperbesar lagi sampai penyimpanan yang ada. Oke, berikut. Nah, ini head merupakan perangkat kecil yang dapat membaca dan menulis. Jadi head ini DP kepala ada di situ, itu dengan head. DP head ada di bagian situ. Sebagai pembaca kecil. Jadi di membaca dan menulis sebagai optikalnya. Ini hampir sama mirip dengan teknologi musik dulu, zaman dulu. Yang pemutar musik zaman dulu kan memakai piringan. Dan piringan itu akan berjalan ketika ada satu pembacanya seperti ini, dia berjalan. Dan dia piringannya berputar. Seperti itu. Ini headnya, ini 8 head, 4 button. Baru seterusnya dan seterusnya. Oke, sekedar kita tahu juga bersama tuh supaya itu nanti misalnya kalaupun kita menjadi orang yang teknisi dalam bidang seperti ini, jadi satu hal yang sangat sudah tidak lagi asing lagi buat orang. Tentunya sudah lebih melekat lagi untuk orang. Demikian. Oke, jadi ini pengertiannya. Semua disk memiliki lengan-lengan yang mampu bergerak keluar masuk dalam kumparan. Jadi semua bekerja lewat head tersebut, lewat piringan tersebut juga. Jadi ada kebanyakan kalaupun masih menggunakan HDD, banyak apalagi dia pernah jatuh ataupun terbentur dengan benda yang lebih keras, itu bisa jadi piringan di dalam itu bisa patah atau bisa rusak. Makanya bisa jadi kerusakan total itu kan terjadi di dalam harddisk tersebut. Oke, oleh karena itu sangat riskan sekali atau sangat fatal sekali DP tingkat risiko ketahanan dibandingkan dengan harddisk zaman sekarang. Nah, baru membandingkan dengan HDD dengan SSD, tentunya banyak hal yang bisa membandingkan hal itu. Dari segi harganya, dari segi durability-nya, dari segi speed-nya, dan banyak hal lagi. Nah, nantinya kalian akan dapat satu tugas tambahan lagi untuk kalian kerjakan. Jadi, cobalah cari di internet perbandingan antara SSD dan HDD ini. Cobalah orang compare kira-kira dari segi apa sih, apa yang bisa membedakan hal dua ini. Kenapa worth it enggak kalau orang memiliki SSD, atau worth it enggak kalau orang cuma butuh penyimpanan HDD seperti itu. Jadi orang harus lihat baik-baik, harus jeli. Apalagi sebagai anak-anak komputer, kalau tidak tahu dalam segi teknologi seperti ini, ya pasti akan ketinggalan. Oke, jadi sebagai rangkuman dari pembelajaran kita saat ini, pertama, magnetis itu merupakan piranti penyimpanan sekunder. Jadi ingat baik-baik, dia sebagai penyimpanan sekunder. Penyimpanan primernya ada pada CPU. Baru yang kedua, disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Jadi dia bukan cuma logam tok begitu, tapi dia ada magnet di dalamnya. Baru berikut, head merupakan perangkat kecil bagian harddisk yang dapat membaca dan menulis dari bagian piringan yang ada di bawahnya. Jadi dia bisa write, bisa writer, bisa read dan write, bisa read dan write. Jadi bisa baca dan tulis. Oke, ini ada tugas. Ada tugas yang kalian harus kerjakan. Nanti selesai kelas online ini, kalian bisa kerjakan itu.
langsung dikerjakan saja supaya tidak menumpuk hasil kerja kalian. Langsung dikerjakan, ada 5 nomor, plus akan ditambah dengan 1 nomor nantinya sebagai perbandingan antara HDD dan SSD. Nah, nanti soal ini akan share atau serbuat portofolio di kelas dojo. Nanti kalaupun sudah selesai, buat itu bisa dikerjakan saja dan langsung dikirim supaya selesai. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini, untuk kelas online atau kelas pagi kita saat ini. Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah berpartisipasi, meskipun sudah ada. Dan oke, see you next time.